Halo, salam dan bahagia. Saya Irfanda Pusuma, calon guru penggerak Angkatan 3 dari SMP Advent 5 Kairagiweru, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pada saat ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi tugas modul 1.1.A.9. Melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat menjadi panduan bagi saya untuk membuat kaitan atau koneksi antar materi sekaligus menjadi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa saya sebagai pendidik, sebagai pusat perhatian dari anak-anak didik di kelas. Saya menghendaki ketika pembelajaran berlangsung, semua anak didik berfokus pada saya. Ketika saya menjelaskan materi, mereka harus duduk diam dan tenang untuk menyimak penjelasan yang saya sampaikan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa anak adalah kertas kosong yang dapat digambar sesuai dengan keinginan kita. Mau jadi apa anak itu kelak, itu semua bergantung pada lukisan yang kita buat pada kertas kosong itu. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga sering memberi cap kepada anak. Nah, bila ada anak yang suka membuat keributan di kelas, itu saya cap sebagai anak yang nakal. Bila anak tidak buat tugas atau jarang datang ke sekolah, itu adalah anak yang malas. Dan bila mana ada anak yang mendapat nilai rendah dalam ujiannya, itu berarti anak yang bodoh. Bila anak rajin datang ke sekolah, mendapatkan nilai yang bagus, itu baru anak yang pintar. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya lebih memprioritaskan pengajaran kognitif kepada anak didik, dengan harapan bahwa anak didik dapat memperoleh nilai atau angka yang memuaskan. Menurut saya, asal sudah mentransfer ilmu pengetahuan, itu sudah lebih dari cukup. Tugas saya sudah saya lakukan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya mendapati bahwa ternyata pendidikan itu berpusat pada anak. Orientasi dari pendidikan adalah anak didik. Pendidik memperhatikan segala kebutuhan anak didik, menuntunnya dengan membantu dia menggali dan mengembangkan potensi atau bakat yang dia miliki. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk bebas mengeluarkan idenya, pendapatnya, atau gagasannya, dan anak juga bebas berkreasi, berkolaborasi, dan berinovasi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa ternyata anak bukanlah kertas kosong yang dapat kita tulis atau lukis sesuai dengan keinginan kita. Kertas mereka itu sudah berisi garis-garis tipis yang masih samar kelihatan. Nah, yang menjadi tugas kita untuk memperjelas yang samar-samar itu, untuk menebalkan garis yang tipis itu. Setelah mempelajari modul 1.1, saya tidak lagi memberi cap kepada anak-anak dengan julukan-julukan. Saya perlu melakukan pendekatan kepada anak, mengenali pribadi dan karakteristik masing-masing anak. Perlu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari anak, dan membantu mereka untuk menggali dan mengembangkan bakat dan potensi yang mereka miliki. Setelah mempelajari modul 1.1, saya tahu bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengajaran kognitif, namun juga pengembangan afektif dan psikomotorik. Pendidikan menuntun anak untuk memiliki budi pekerti yang baik
yang sesuai dengan kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan di kelas yang akan saya lakukan, yang pertama adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran bagi siswa atau anak didik yang beragam kemampuannya dengan memperhatikan minat dari anak didik dan juga gaya belajar dari masing-masing anak didik. Yang kedua adalah merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menarik. Aktif di sini adalah dengan menstimulus anak didik agar mampu berinteraksi. Baik itu dia aktif untuk bertanya, aktif untuk memberikan tanggapan, aktif juga untuk menyampaikan ide-idenya atau gagasannya. Kreatif artinya pendidik dapat memberikan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan menarik artinya menjadikan suasana belajar itu hidup dan menyenangkan. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran dengan sistem belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Hal ini dimaksudkan agar anak didik tetap merasa senang dan tidak merasa bosan. Dan yang menjadi kesimpulan modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah yang pertama, pendidikan itu bersifat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan kita. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis yang samar-samar itu. Cara menebalkannya adalah dengan kekuatan konteks diri anak, juga dengan konteks lokal sosial budaya. Yang keempat, pendidik bak seorang petani. Seperti petani menuntun tumbuhnya bibit tanaman, memperbaiki kondisi tanah, memelihara dengan memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu agar tanaman dapat dituntun untuk tumbuh subur. Demikian pula halnya dengan seorang pendidik kepada anak didiknya. Yang kelima, pendidikan menuntun anak untuk memiliki budi pekerti yang baik. Perpaduan olah cipta, rasa, dan karsa yang membangkitkan tenaga atau semangat. Yang keenam, anak berhak mendapatkan kemerdekaan lahir dan batin, karena itu merupakan kodrat anak. Yang ketujuh, permainan menjadi bagian dalam pembelajaran karena bermain juga adalah merupakan kodrat anak. Dan yang kedelapan, pendidikan berpusat atau berpihak pada anak. Demikianlah penjelasan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat pada modul 1.1.a.9. Terima kasih, salam dan bahagia.